Kalau saya asumsikan seperti ini, seorang Panji petualang yang sudah biasa mainan ular, ular kobra, ya kan, ular piton, dia sudah biasa dan dia tahu karakter ular. Apabila dia adu sama saya buat jinakin ular, yang terjadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, kita berjumpa kembali. Saya harap kalian selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Karena sekarang cuaca sedang tidak stabil. Kadang dia sangat panas, kadang dia sangat dingin, selalu berubah-ubah. Jadi kita harus jaga kesehatan kita, keluarga kita, jangan sampai kita itu sakit. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang saya rasa sangat menarik. Pertanyaannya ini beda dari yang sama, maksudnya beda dari yang lain. Kalau yang lainnya itu tanya settingan, tanya rawatan. Nah kalau ini pertanyaannya beda sendiri. Tapi saya rasa pertanyaan ini cocok kalau kita bahas dan ini juga menarik kalau menurut saya. Pertanyaan ini datang dari akun Mifit Pro. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Mau tanya Om, apakah kacer lomba itu mengenal kasta Om? Maksudnya apakah kacer dengan kasta yang lebih rendah dilombakan tidak akan mampu untuk bersaing dengan kasta yang lebih tinggi Om? Apakah kacer dengan kasta yang lebih tinggi akan selalu dominan jika bertemu dengan kacer yang kastanya lebih rendah Om? Terima kasih untuk penjelasannya Om. Oke. Perlu kita pahami kalau burung kacer di alam liar itu hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang menguasai satu wilayah tertentu. Nah, dalam satu kelompok kecil itu ada yang namanya pejantan dominan. Inilah rajanya, raja di kelompok itu. Kalau bahasa kita sih kepalanya, ketuanya kalau bahasa kita. Kemudian sisanya sebagai pejantan pengikut. Dalam artian dia itu jadi anak buah. Kalau bahasa kita, bahasa kerennya sebagai anak kapak. Nah, untuk menjadi seekor burung kacer dominan atau pemimpin, maka dia harus bertarung. Bukan seperti kasta. Kalau yang namanya kasta itu kan golongan. Golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Kalau kita asumsikan seperti ini, raja punya anak. Kemudian anaknya ini bisa jadi raja lagi kan? Nah, nggak mungkin anak raja bisa jadi rakyat. Raja punya anak jadi putra mahkota, kemudian dia diangkat jadi raja. Tapi kalau di burung kacer tidak seperti itu. Kalau mereka mau jadi pemimpin grup, mereka harus bertarung siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling bagus kicauan, maka dialah yang jadi rajanya di situ. Nah, apabila ada tamu yang nggak diundang masuk ke wilayah mereka, burung kacer lain masuk ke wilayah mereka, maka yang akan turun tangan, yang akan menghadapi tamu tak diundang ini bukan rajanya, tetapi para pengikutnya, anak kapaknya dulu yang turun tangan. Sedangkan raja hanya melihat dari kejauhan, dari atas pohon, kemudian dia berkicau, mengeluarkan materinya, menandakan kalau dia itu, dia pemimpinnya di situ. Raja nggak turun tangan duluan, tapi pengikut dulu yang harus turun tangan. Kalau si pengikut ini sudah kewalahan, baru si raja turun tangan. Itulah mengapa rata-rata burung kacer yang ditangkap sama tukang pikat, yang ketangkep, rata-rata adalah burung kacer bawahan, bukan burung kacer pemimpin. Apakah ada burung kacer pemimpin yang ketangkep? Ya ada, ya banyak. Nasibnya sial, ya kan? Karena dia terlalu cepat untuk turun. Dia terburu-buru karena dia mau membantu si bawahannya kan. Bawahannya ketangkep, dia kira bawahannya itu kalah. Jadi dia turun ke bawah dan akhirnya dia pun kena. Rata-rata burung kacer yang bawahan ketika dia ketangkep kemudian dijual, dibeli sama perawat, itu rata-rata jinaknya lama. Jinaknya lama seperti burung kacer yang selalu ketakutan. Sulit buat jinak. Nah, berbeda dengan burung kacer yang rajanya. Biasanya walaupun masih giras, dia udah berani ngoceh. Dia sudah berani untuk berkicau dan kicauannya pun sudah materinya itu udah bagus, sudah dapat modal dari sananya. Makanya ada kan kalau di lapangan itu burungnya masih giras, bulunya lecek, bulunya lusuh.
tapi mainnya sangar, bagus mainnya. Nah, itu rata-rata adalah burung kacer yang kalau di alam liarnya dia biasa memimpin. Tapi buat kalian semua janganlah buat kita nyari-nyari burung kacer di alam liar, kemudian kita pikat, kita tangkep, ya kan? Lebih baik kita hindari, biarkan mereka di alam liarnya itu lestari, ya kan? Nanti kita lihat burung kacer lagi terbang. No, itu lagi terbang tuh burung kacer tuh. Bukan, kata teman kita, itu bukan burung kacer yang lagi terbang. Itu uang yang lagi terbang 350.000. Nah, ini gawat kita. Jadi biarkan mereka lestari. Kalau yang sudah ketangkep ya sudah. Kalau bisa kita rawat, bisa rawat, ya kan? Lebih baik kita tangkarkan saja sekalian, ya kan? Karena harganya kan nggak terlalu mahal, masih bisa kita beli kan. Bagaimana jika burung kacer yang sudah biasa jadi pemimpin di alam liar, kemudian bertemu di lapangan di arena lomba dengan burung kacer yang biasa jadi bawahan di alam liar? Apa yang akan terjadi? Tentu akan sangat terlihat jelas perbedaannya. Ya, namanya juga biasa jadi raja di alam liar, ya kan? Sudah biasa bertempur, sudah biasa menang. Tentu akan berbeda dari segi kicauan, dari segi gaya, dari segi materinya, volumenya, tentu akan sangat berbeda dengan burung kacer yang biasa jadi bawahan. Dia akan lebih dominan. Tetapi apakah yang bawahan takut? Tentu tidak. Hanya saja perbedaannya, yang biasa jadi raja itu nyerangnya nggak karu-karuan, buka paruhnya nggak karu-karuan. Tetapi yang biasa jadi bawahan, paling dia cuma bisa bertahan. Kalau untuk nyerang, susah. Yang namanya biasa jadi bawahan kan, tentu pengalamannya ya pengalaman bawahan. Kalau yang biasa jadi raja, pengalamannya pengalaman jadi raja. Bagus yang mana? Hebat yang mana? Kalian bisa pikirkan sendiri. Kalau saya asumsikan seperti ini, seorang Panji petualang yang sudah biasa mainan ular kobra, ya kan? Ular piton. Dia sudah biasa dan dia tahu karakter ular. Apabila dia adu sama saya buat jinakin ular, yang terjadi adalah dia akan lebih percaya diri dibandingkan saya. Dia yang lebih dominan, ya kan? Kalau saya baru mau megang sudah kena patuk duluan. Kalau Panji petualang, dia tahu ular kobra itu kapan dia mau matuk, kapan dia belum mau matuk. Saya sebenarnya biasa juga mainan ular, tapi ular Hongkong, ular Jerman, nah itu mainan saya. Jadi burung kacer itu nggak kenal yang namanya kasta. Kasta tinggi, kasta rendah, kasta bawah, tidak seperti itu. Yang ada adalah ketua dan bawahan, pemimpin dan bawahan. Kalau burung kacer itu mau jadi pemimpin, maka mereka harus bertarung, bertempur. Siapa yang paling kuat, dialah yang akan jadi pemimpin. Yang sisanya jadi pengikut. Kemudian apabila kelompok itu terpecah, maka akan terputuslah yang antara pemimpin dan yang bawahan. Jadi mereka apabila mau berebut satu wilayah lagi, siapa yang akan jadi pemimpin, maka mereka akan bertempur dulu. Baru siapa yang kuat bisa jadi pemimpin. Apabila kalian baru main-main ke channel YouTube ini dan ingin tahu ciri-ciri burung kacer yang bagus pada saat kita mau beli di Om Byokan, kalian bisa cek link di deskripsi. Di situ pernah saya bahas ciri-ciri burung kacer bermental juara. Nah, di situ juga saya singgung burung kacer pemimpin dan burung kacer pengikut. Kalian bisa simak video itu. Oke ya, semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan kalian, keluarga kalian jangan sampai sakit. Kalau kita sakit, siapa yang mau cari duit, ya kan? Jangan burung kacer saja yang terawat, tapi diri kita sendiri nggak kerawat. Nah, ini yang kacau. Ngopi boleh, ngerokok boleh, tapi jangan berlebihan karena bisa nggak sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.